Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyempatkan waktunya di Chandra berdiskusi dan bertanya dari dunia narkoba ya. Mungkin pertama kali sebagai Kota Samarinda ke teman-teman Duta. Tidak, salam kenal semuanya teman-teman saya masih mahasiswa. Sekolah gitu, jadi kayak ibaratnya mereka adalah utusan sekolah dan pada saat mereka sudah selesai kontes mereka kembali ke sekolahnya lagi nih untuk ngelaksanain program gitu dan mereka masing-masing kayak Jessica tadi di sekolahnya ada 3 orang duta dan 3 orang ini bagi tugas gitu, ada yang tugas di sekolah, ada yang tugas di luar kayak gitu. Jadi benar-benar semuanya kembali mengabdi lagi gitu ke sekolah melalui platform sekolahnya itu tadi. Gimana, Bay? Lepas banget, Bos. Ini keren banget sih karena berbeda dengan kita ya, Bun ya. Iya, beda banget, Mas. Iya, Bun. Kalau kita gimana bisa diceritakan, Livi? Iya, Ibu Livi diceritakan. Iya, kalau dari Livi gimana, Vi? Bisa diceritain nggak teman-teman kita 30 finalis ini apa kabar? Kabar baik. Gimana, Vi? Ada yang mau ditanyain nggak, Vi, sama teman-teman Malang, Vi? Kayaknya enggak dulu deh, Kak. Soalnya sinyal saya jelek. Oh, gitu. Oke, aku mau oper pertanyaan lagi ke teman-teman tadi ya soal apa yang udah dipaparin tadi. Semuanya di sini sudah ngomong dan sudah kenalan kan ya, Kak Kres udah, Fajar udah, Adit, JJ, Ismira, Lili sama Paujan. Abai juga udah gitu. Aku mau nanya lagi nih, tadi kan kita ada sempat cerita-cerita juga nih di awal. Nah, aku mau nanya dong ke siapa ya? Ke Kak Ismira nih. Kak Ismira tadi kan ada bilang juga kalau misalnya sempat ngobrol sama teman-teman supir dari Bromo ya kan. Bisa diceritain nggak sih Kak pengalamannya itu kenapa sebenarnya supir-supir Bromo itu seperti apa kondisinya di sana, terus pengalaman waktu terjun ke sana itu gimana? Boleh diceritain ya Kak ya? Ya, jadi gini, kalau di lingkungan ya, itu kayak hampir banyak sekali driver yang ke Bromo itu yang di lingkungan saya ya, itu ada aja yang pakai kayak sabu, pakai ganja, kayak gitu. Katanya, oh aku biar kuat ini, biar melek mata saya, gitu. Katanya karena sendiri ke Bromo itu butuh waktu yang 3 jam atau 4 jam ke Bromo dan itu jam 1 malam atau enggak jam 12 malam mereka berangkat ke Gunung Bromonya untuk lihat sunrise jam 4 pagi seperti itu. Jadi mereka kerjanya itu malam, terus pulang nanti malam lagi juga ke Bromo lagi gitu. Jadi setiap hari ke Bromo itu malam-malam, setiap jam 12 jam 1-an malam. Dan mereka semuanya, hampir semuanya itu adalah perokok. Jadi kan perokok itu lebih ke gerbang menuju narkoba lebih banyak gitu kan. Jadi seperti itu. Oke, jadi menarik sekali ya, ternyata emang udah jadi kayak bukan jadi rahasia umum berarti ya Kak di sana ya soal sabu, ganja gitu. Nah, Iya. pertanyaan aku nih Kak, apakah supir-supir di sana itu tahu dan mengenal soal rehabilitasi gitu sama apa ancaman kalau misalnya mereka menyalahgunakan narkotika itu tadi? Mereka tahu, bahkan ada yang mantan pengguna narkoba, ada juga yang insaf, ada juga yang masih kumat-kumat kayak gitu. Jadi mereka tahu, aslinya mereka tahu apa bahayanya, apa nanti hukumannya gimana, mereka itu tahu. Cuman kayak mereka melakukannya itu banyakkan ya, itu karena pergaulan mereka dan emang karena diri mereka sendiri itu nggak mau untuk berubah, seperti itu.
Gitu. Jadi emang udah circle-nya, apa lingkungannya Ya, itu lingkarannya adalah lingkaran yang berulang ya, Kak. iya. Tapi di sini eh, Kak Ismira mulai untuk coba untuk ngobrol sama mereka dan juga ngajakin untuk jangan menyalahgunakan gitu ya. Kalau misalnya Ya. pengalaman ketemu mereka gimana, Kak? Mukanya bengis-bengis nggak? Enggak, malah mereka ramah-ramah banget. Ramah banget ya? Oh alah, jadi benar-benar. Mereka Iya. ramah-ramah banget. Hmm, Malah ngopi-ngopi bareng gitu. gitu. Pernah nggak Kak cobain untuk ngajakin teman-teman driver itu bikin kegiatan positif kayak misalnya olahraga bareng atau apa gitu biar mereka tuh tetap semangat gitu kan dan ngingetin untuk kalau tubuh manusia itu juga butuh istirahat gitu. Ada program sendiri nggak untuk ke teman-teman yang driver ini tadi? Kalau untuk si kayak driver gitu, seringnya ngajak buat kita touring bareng yuk gitu, kita camping bareng yuk kayak gitu. Iya, jadi kan biar kerjaan nggak dipikir banget gitu kan. Jadi ayo deh kita touring, ayo kita apa gitu, kita main deket-deket yang penting happy gitu. Oke, jadi tetap menyentuh mereka dan juga tetap ini ya membawa mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih Kak Ismira, sangat inspiratif sekali nih. Kayaknya kita di Samarinda juga perlu nih ngajakin teman-teman untuk touring mungkin ya. Jadi biar bisa fresh semangat lagi gitu, biar nggak bosen mikirin kerjaan ataupun tugas kuliah gitu. Gimana Jan? Touring nggak kita Jan? Bisa. Ayo mau touring kemana? Touring ke Malang aja. Iya kalau Malang deket mah aku OTW tiap hari. Oh Oke, ya, aku mumpung mau nanya Pak boleh Ujan. nggak, Josan? Iya? Aku mau nanya boleh nggak? Oh boleh dong, boleh Pak Ujan. Oh ya. Aku mau nanya sih sama duta-duta dari Kabupaten Malang ini yang soal program. Saya senang banget sih dengarnya dari sekolah baru punya masing-masing itu punya program sendiri itu wah luar biasa banget gitu. Jadi yang mau saya tanyakan itu ini teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang itu ada punya semacam pertanggungjawaban kah? Pertanggungjawaban misal ada pernah ngadain program. Nah, dan pertanggungjawaban itu ke sekolah atau ke BNN? Ya, itu sih tanya. Siapa tahu bisa jadi ladang ide saya kan. Oh, berarti keren ini untuk anak-anak sekolahnya kan? Program sekolah-sekolah. Oke, jadi pertanyaan Pak Ujan adalah apakah teman-teman duta di Kabupaten Malang ini ada sistem pelaporan untuk setiap kegiatan yang apa program yang kalian lakukan itu, terus apakah laporannya itu terhadap BNN atau terhadap sekolahnya gitu. Siapa yang mau jawab di sini? Ada Kak Saya. Fajar. Oke, silahkan Kak Fajar. Oke, saya di sini mau menjawab. Jadi di sini kita setelah ada agenda pemilihan grand final pemilihan duta anti narkoba, ketika sudah dipilih, kemudian sudah dapat finalis itu tadi, jadi untuk gelarnya kita tidak memandang gelar sekalipun. Jadi setelah itu agenda itu tadi kita diajak oleh BNN untuk bimbingan teknis selama 2 hari. Jadi setelah kita dipilih, kita itu ada dibimbing lagi supaya kita pro atau bisa untuk menghadapi masyarakat di luar sana. Dan juga ketika di bimbingan teknis tadi, selain kita dibimbing lagi, kita diberikan suatu surat, seperti surat pernyataan atau surat apa sih program yang akan kamu adakan selanjutnya, ke depannya itu apa, dan itu adalah yang menjadi sebuah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi ketika kita di sini masing-masing macet. Halo? Iya, silahkan lanjut Kak. Macet tadi. Jadi dari situlah di sini kita perorangan mempunyai tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawab ini kita langsung kepada BNN.
Dan ketika kita semuanya ada kegiatan seperti sosialisasi, kita ini wajib melaporkan kepada BNN. Dan di sini kita itu dari finalis dari gabungan 2019 dan juga 2017 itu ada sebuah susunan seperti keanggotaan. Jadi ada ketua, wakil ketua, dan CC-nya. Ada yang C untuk mengunggah ke Instagram Duta Anti Narkoba. Jadi setiap kita sosialisasi, contoh saya sosialisasi ke SD dekat sekolah saya melaporkan kepada si yang bertugas untuk meng-up ke Instagram. Dan itu wajib, sifatnya wajib. Gitu. Oke. Jadi tadi aku dapat satu simpulan besar ya, bahwasannya teman-teman di Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang itu pada saat selesai malam grand final itu yang terpilih dibekali lagi supaya lebih matang dan siap untuk terjun ke lapangan gitu ya. Dan itu yang terpilih, yang harusnya ya? kita punya, Zan. Iya, makanya tuh tadi kan tertarik banget, masing-masing punya program sendiri di lingkungan masing-masing. Dan mereka setelah dibekalin ternyata mereka ada yang namanya surat komitmen, atau kalau kita bilang ya surat kontrak gitu ya. Jadi mereka buat kontrak, pernyataan program mereka dan siap untuk mengabdi. Keren banget sih BNN Kabupaten Malang. Iya. Ya, itu juga Lipi kalau mau kontak silakan. Iya. Itu juga sih kelemahan di Samarinda gitu kan. Ibaratnya cuma hanya ngomong aja lah, nggak pernyataan, emang butuh sih. Oke, jadi Samarinda pernyataan tersurat gitu ya ke depannya ya. Iya. Bagus tuh. Keren banget. Aku sangat terinspirasi banget sama teman-teman dari Kabupaten Malang. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak ini? Kak Kres mungkin mau nanya, atau Akbar, Abai mau nanya lagi, Bay? Nanya nih. Iya, silakan, Bay. Kameramu nggak ada, Bay. Mohon maaf, belum mandi nih masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Saya juga belum mandi dari kemarin. Ya, kan buat teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kota Malang kan punya programnya masing-masing nih, punya program masing-masing. Nah, BNN di Kota Malang sendiri gimana nih? Apakah mendanai program kalian? Atau kalian harus nyari dananya itu sendiri? Karena kan beberapa proker juga ada yang memerlukan dana. Dan kalian perlu dana itu untuk menjalankan proker kalian. Nah, gimana nih? Apakah BNN memberikan dana terhadap proker kalian dengan estimasi berapa lama gitu? Misalnya setahun dikasih jatah 100 juta mungkin, itu gimana? Gimana tuh? Gimana? Aku mau tanya ke Kak ini dong, ke Kak Lili. Boleh dijawab dong Kak Lili. Apakah teman-teman di Duta Anti Narkoba Kota Malang ini ada anggaran dananya sendiri dari BNN atau enggak gitu? Silakan Kak. Iya, faktor pendukungnya gitu ya. Dari BNN sendiri ada dikasih dana. Tapi untuk sementara ini, belakangan ini, kita lagi nggak ada event yang besar yang membutuhkan dana besar. Jadi kayak sosialisasi sendiri, itu pakai dana sendiri. Nanti kalau seandainya ada disuruh BNN, tuh ada event attending atau apa, itu nanti dibiayai dari BNN. Itu untuk skala kecil kita biaya sendiri. Seperti itu, Kak. Oh, jadi kalau skala kecil biaya sendiri, kalau attending baru dibiayain sama BNN gitu ya. Kak Adip, ada yang mau ditambahin mungkin Kak Adip? Halo Kak Adip. Mikrofonnya belum nyala, mikrofonnya belum nyala. Kak Adip nyalakan. Halo Kak Adip. Mikrofonnya belum nyala. Iya, nyala. Tes. Oke, Kak Adip, gimana? Halo? Belum kedengeran Kak Adip. Belum. Gimana?
Halo, halo. Halo guys. Aduh, Kak Adip nggak ada suaranya, sayang banget. Boleh dicabut dulu nggak baru dicolok lagi? Halo, Kak Adip. Halo. Nggak kedengeran, Kak. Ya Allah, sayang banget. Halo, Kak Adip. Belum ada suaranya ya? Gimana nih, belum. gimana? Sambil diatur dulu mungkin ya Sudah. Kak Adip ya. Oke, udah ada suaranya. Silakan Kak. Iya. Oh, sudah. Sudah ada. Sudah ada. Seneng Ya, banget aku ada Mona. suaranya langsung teriak gitu. Silahkan Kak. Ya, yang dikatakan sama Kak Lili benar. Kalau skala kecil kita pakai biaya sendiri. Aku pun di sekolah juga pakai biaya sendiri. Tapi kalau untuk attending, waktu kalau kita nyewa baju atau buat sebuah acara, kita pasti ada dana tersendiri. Karena kan kita juga ada seksi bendahara. Bendahara itu juga punya simpanan nih uang dari BNN atau dana dari BNN seperti itu. Jadi memang BNN menyediakan dana khusus untuk Duta Anti Narkoba seperti itu. Oke. Ini sekalian mumpung Kak Adip lagi ngomong, aku mau nanya juga dong, sebenarnya struktural di teman-teman Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang ini berjalannya gimana gitu ke BNN-nya? Misalnya kayak ketuanya itu yang menghubungi BNN atau yang intens komunikasi atau ada seksi khusus yang menghubungi BNN-nya? Jadi kita ada ketua umum. Ketua umumnya itu kan ada ketua umum, ketua 1, ketua 2. Untuk ketua umumnya sih yang biasanya kita langsung maju ke BNN-nya karena memang masnya kan dari Duta 2017, jadi memang sudah kenal dengan BNN. Jadi ketika 2019 butuh bantuan, kita pasti langsung ke ketua umumnya itu. Oke. Sama ini Oh, ya gimana Jan? berarti ini dong apa yang angkatan 2017 sama 2019 itu secara struktural digabung ya? Masih tetap aktif begitu. Jadi Gitu. iya, seperti itu. Hmm. Jadi meskipun 2017-nya udah lengser, tapi tetap kita komunikasinya jalan. Kita tetap kalau kita butuh bantuan pasti mereka bantu. Terus juga kayak kemarin buat program yang virtual buat COVID-19 video itu kita juga masih ada 2017-nya juga. Jadi masih terbilang aktif sih gitu. Oke, jadi emang komunikasinya udah lancar ya dan juga masih terhubung antara 2017 dengan 2019 gitu. Sama ini aku mau nanya juga dong ke Kak Adip. Tadi kan Kak Adip ada cerita nih soal apa? Kalau punya program yang namanya Sekolah Bersinar gitu kan. Nah, kalau Sekolah Bersinar ini dapat dukungan dari sekolah nggak? Maksudnya dukungan dari sekolah pun pasti didukung ya. Maksudnya ada dukungan berupa apa aja sih dari sekolah yang dikasihkan ke Kak Adip gitu? Kak Adip nggak ada suaranya lagi, mohon maaf. Halo? Mohon maaf suaranya kagak ada. Halo, halo. Wah, sambil nunggu Kak Adip connect lagi mungkin ya suaranya. Aku mau nanya ke ini dong ke Kak JJ. Kak JJ masih on? Halo Kak JJ. Nah,
Tadi kan Kak JJ ada buat program door to door ke sekolah sama door to door ke rumah-rumah itu ya. Nah, dan ini aku mau nanya dong untuk door to door ke sekolah itu apakah sekolahnya itu ngasih dukungan, maksudnya kan ada bagi stiker juga tuh, apakah stikernya itu juga dukungan dari sekolah atau secara pribadi, Kak? Oke, jadi untuk program Dartu aku langsung pas satu guru gitu kan. Terus minta kontak langsung Nggak ada suaranya kayaknya ya. ke rumah Iya, suaranya kecil banget, Kak. Iya, kecil. gede suaranya. Ya kah? Oke, kedengeran gak ya? Belum kedengeran. Kecil. Soalnya ya kerjanya mebel lagi motong kayu, makanya berisik. Gimana Kak J? Ya. Gak kedengeran, C. Iya, nggak kedengeran Kak JJ. Iya, Mungkin nggak bisa kedengeran. dicabut aja dari laptopnya kali ya, earphone-nya. Udah kedengaran? Oke, kedengaran. Maaf sebelumnya kalau berisik soalnya ayah lagi kerja, kan kerjanya mebel. Oke, jadi kalau sistem door to door ke sekolah itu aku menghubungi salah satu gurunya. Terus sama gurunya langsung dihubungin langsung ke kepala sekolahnya. Jadi minta persetujuan sama kepala sekolahnya dan sangat amat dibolehkan, sangat amat diizinkan. Terus tinggal kita tanya aja ke mereka, kira-kira waktu yang kosong itu kapan? Nah, kita baru bisa isi. Biasanya yang kosong kan hari Sabtu sama Jumat, jadi itu harinya masih longgar gitu. Terus kalau untuk bagi-bagi stiker, aku pakai dana sendiri. Karena kan itu emang kemauan sendiri gitu. Dan untuk sekolah sebenarnya mensupport kalau ada kegiatan sosialisasi atau apapun, tapi untuk finansial tidak ada support gitu. Oke, jadi bisa aku simpulkan bahwasannya emang teman-teman di Kabupaten Malang ini bergerak atas dasar keresahan pribadinya dan juga tanpa ada pemikiran mengenai finansial itu sendiri ya. Jadi intinya tetap bergerak, menginspirasi dan juga terus memberikan karya gitu tanpa memandang bagian-bagian lain seperti finansial gitu. Oke, terima kasih Kak JJ. Mungkin teman-teman dari Samarinda ada yang mau ditanyakan lagi? Kak Ocan mau tanya. Iya, silakan Kak Kres. Oke, kalau misalkan di di Kabupaten Malang, Kabupaten Malang sendiri kan biasanya Duta Anti Narkoba, apakah itu program BNN yang diadakan per tahun atau beberapa tahun, itu tergantung sama Duta Anti Narkoba dari Malang? Gitu. Kalau itu tadi udah dibahas di awal Kak, jadi mereka setiap 2 periode dan itu besutannya BNN gitu. Jadi 2 tahun sekali mereka baru ganti. Oh ya Kak, tambahan. Silahkan Kak, ditambah. Untuk kemarin kan kepala BNN-nya itu untuk ngadain ke 2017 ke 2019 itu kepala BNN-nya masih sama. Sedangkan tahun ini kepala BNN Kabupaten Malang itu sudah pindah dan ganti. Oh gitu. Ganti. Jadi kemarin kami sempat ke BNN dan ke BNN itu sempat berbicara kepada kami, katanya gimana kalau kalian buat acara-acara sendiri biar kami yang carikan sponsor. Jadi insya Allah rencananya untuk tahun depan di bawahnya kita ini, tahun selanjutnya kita yang rancang tapi juga dibantu oleh BNN. Tapi tidak tahu lagi ini disetujui oleh Kepala BNN Kabupaten Malang atau tidak. Karena kembali lagi, Kepala BNN Kabupaten Malang ini sudah ganti. Gitu. Oke, jadi kalau tahun 2017 dan 2019 itu masih sama Bapak Kepala BNN yang lama, dan sekarang ada Bapak Kepala BNN yang baru, dan kemungkinan untuk penyelenggaraan acaranya diserahkan sama teman-teman duta, sedangkan BNN itu mensupport secara finansial dan juga istilahnya balik layarnya lah ya, eksekusinya adalah teman-teman duta gitu ya. Oke, tapi tetap diajarkannya di tahun 2021 nanti kan ya?
Ya, insya Allah. Periodenya masih tetap 2 tahun sekali. Oke. Kak Adip sudah masuk, Kak Adip? Iya, sudah. Oke, Sudah kedengar. alhamdulillah. Udah masuk. Teman-teman dari Samarinda ada yang mau ditanyakan lagi? Atau teman-teman dari Malang yang mau nanya ke Samarinda juga nggak apa-apa loh. Mungkin kesibukannya sekarang, Kak. Di rumah waktu karantina COVID-19 nih. Lagi Nanya sibuk ke siapa nih? Ke aku? Iya, semuanya aja. Semuanya. Ke semuanya. Oke, silahkan. Teman-teman Samarinda, siapa yang mau jawab duluan? Kak Gresya. Yang paling sibuk jawab duluan, yang paling sibuk. Kak Gresya. Oh, Kak Kresya. Ocan. Silahkan, Kak Kres. Oke, ini kesibukan di luar. Gimana? Gimana, Kak? Kesibukan selama ini sih yang dimaksud, ini kan lagi COVID-19 nih, jadi kampanyenya adalah di rumah aja. Nah, selama di rumah aja sibuknya ngapain aja sih, Kak? Gitu. Boleh diceritain kali? Oke, mungkin kesibukannya kalau saya kan kuliah, alhamdulillah udah lulus gitu. Tahun angkatan 2016, lulus Desember kemarin. Jadi udah nggak ada jadwal kuliah lagi sih, udah nggak ada proses belajar mengajar. Cuman karena sekarang ini sering adakan rapat kayak gitu, terus kesibukannya di rumah sendiri. Kalau katanya Meme sih, ini sih, belajar jadi ibu rumah tangga tanpa ada suami kayak gitu mungkin ya. Jadi ya masak-masak kayak gitu, belajar jadi koki dadakan, terus cari informasi sih tentang COVID-19, terus kemudian alhamdulillah saya termasuk seleksi jadi relawan COVID-19 di Kabupaten Ngawi, karena saya sekarang di Ngawi gitu. Jadi luar biasa, jiwa-jiwa pemuda yang masih membara tetap jiwa-jiwa penolong. Iya. Gimana nih? Mungkin cukup, Kak Kres, ada lagi kesibukannya? Cukup sih, mungkin itu aja ya. Oke, next kesibukannya siapa nih, Kak Adip? Paujan kali ya? Silahkan, Jan. Iya, Kak Paujan. Ngomong, Jan. Iya, bentar. Ya, kesibukan saya selama COVID-19 ini ya di rumah aja ya, sesuai anjuran pemerintah. Di rumah ya alhamdulillahnya adalah pemasukan usaha. Lalu tapi meskipun gitu ya masih keluar juga, kayak sekarang ini lagi di luar kan nih. Nih lagi di luar kalau emang ada keperluan yang betul-betul harus keluar ya keluar, ngajar juga. Ya seperti itulah. Ya kalau tadi kan Kresia jadi ibu rumah tangga tanpa suami, ya saya jadi kepala keluarga tanpa istri lah. Suami tanpa istri ya tuh. Jadi kesibukannya Pak Ujan itu tadi ada ngelola usaha juga, sama kalau ada kepentingan di luar kayak ngajar, dia tetap harus keluar gitu. Tetap semangat Pak Ujan, tetap stay safe, jangan lupa maskernya dan juga hand sanitizer kemanapun Pak Ujan pergi. Iya. Next, Abai sibuk apa, Bay? Waduh. Alhamdulillah ya, selain makan tidur saja, saya nggak puasa. Oh iya, astagfirullah. Maksudnya selain makan dan tidur setelah berbuka puasa, kan karantina baru dimulai ketika Ramadan saja, Bun. Iya, jadi manusia udah dikurung sebelum setan lagi. Jadi ya saya layaknya mahasiswa yang aktif di organisasi, kita ngadain diskusi online, kajian online, seperti itu. Oke. Ada lagi baik kesibukannya selain itu? Produktif banget kayaknya. Kesibukan saya selain itu saya ini ya mengurus beasiswa, Bun ya, karena segala cara di masa-masa pandemi ini segala cara tuh harus didapatkan gitu, Bun ya, untuk memenuhi kebutuhan yang hedon ini gitu. Okay. Amin, mudahan lulus beasiswanya. Amin. Oke, jadi itu kesibukannya teman-teman di Samarinda dari teman-teman Malang gitu. Ada lagi yang Kaucan. Kesibukannya perlu kah? Perlu lah. Kesibukan aku sibuk banget. Sibuk banget ya, banyak betul proyeknya. Tambang di mana-mana ya.
Sebenarnya aku nggak sibuk guys, jadi aku tuh cuma mencoba untuk produktif aja. Jadi kegiatan aku selama di rumah aja ini adalah untuk mengelola konten Instagram. Terus ngebuat project sama teman-teman beasiswa, terus mempersiapkan untuk ini publikasi prakerja. Teman-teman pada tahu prakerja kan ya? Iya. Terus apa ya? Ngebuat konten. Dan kesibukan aku yang paling sibuk itu adalah nge-DM semua Instagram Duta Anti Narkoba se-Indonesia dan menunggu balasannya. Itu adalah kesibukanku yang paling sibuk. Jadi aku tuh mulai dari buka puasa aku DM. Habis buka puasa, habis maghrib, habis isya, mau tidur, jam 12, mau sahur, habis sahur, subuh, mau puasa, sampai sore ini. Bahkan barusan juga aku masih nge-DM teman-teman Duta Anti Narkoba dari kota lain untuk aku tanyain jadwalnya free atau enggak gitu sih. Iya. Itu aja kesibukannya, terus nanti ngedit video ini untuk diupload, terus bikin publikasi Instagram. Gitu aja sih. Nggak sibuk tapi mencoba produktif. Siapa tahu teman-teman Malang kan siapa tahu ada yang mau cari-cari beasiswa kan? Kau cari aja. Beasiswa untuk teman-teman, mohon maaf ini beasiswanya khusus regional Kaltim. Oh ya Kak. Gitu. Oke, teman-teman di Malang ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Saya mau tanya. Gimana, Pajar? Untuk Duta Anti Narkoba Kota Samarinda, apa sih program yang paling istimewa di situ yang bisa kita contoh? Insya Allah bisa memungkinkan kita contoh atau kita jadikan motivasi untuk program kedepannya. Oke, Pak Ujan mau jawab mungkin, Jan? Ya, coba tambah sedikit. Kalau program Sangat untuk menyebarkan kebaikan. Belum dah serius. Ya, kepada teman-teman dari Kabupaten Malang, semuanya udah ngasih ini selama dan terima kasih juga banyak ilmu yang sudah ditransfer sampai hari ini, dan aku mau memberikan semangat untuk teman-teman dari Malang. Luar biasa, bentuk asosiasi yang namanya Duta Anti Narkoba. Tujuannya untuk membentuk asosiasi ini adalah bukan untuk mencari gelar atau apapun. Punya jargonnya BNN RI adalah Stop Narkoba kayak gini. Kita sama-sama screenshot ya nanti bisa. Kak Adip, are you here? Masih connecting. Oke, sabar. Jangan lupa untuk tuliskan nama Instagram kalian